Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang cara hemat tiap bulan dengan gaya hidup minimalis. Memiliki hidup yang seimbang pasti dambaan setiap orang. Seimbang artinya antara bekerja, bersenang-senang, dan punya keuangan yang aman, punya porsinya yang ideal. Hidup senang, pekerjaan mapan, bisa nongkrong, rutin liburan, dan punya tabungan. Siapa yang tidak mau seperti ini? Rasanya impian sekali. Bahagia di masa kini, sudah mempersiapkan kemapanan untuk masa depan. Ini bisa jadi kenyataan dengan menyusun strategi keuangan dengan lebih matang. Bagaimana tips gaya hidup minimalis bisa membuat kamu tetap hemat setiap bulan? Membuat perencanaan keuangan yang matang, menjalani gaya hidup minimalis agar tidak boros dan tak perlu pengeluaran yang lebih besar untuk hal yang tidak dibutuhkan. Rencanakan keuangan. Dengan perencanaan keuangan, kita bisa lebih disiplin dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran. Tak akan ada rasa bersalah kalau kita menerapkan tertib keuangan. Apa yang harus dilakukan saat membuat perencanaan keuangan untuk gaya hidup minimalis? Dikutip dari Otoritas Jasa Keuangan, ada 5 langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, evaluasi kondisi keuangan saat ini. Analisis kondisi kamu. Beberapa kondisi yang masuk dalam daftar poin evaluasi adalah status, masih single atau akan merencanakan pernikahan atau sudah berkeluarga, berapa jumlah anggota keluarga, atau yang menjadi tanggungan selama ini. Bagaimana dengan kondisi pekerjaan, sudah mapan atau ada rencana pindah, berapa usia kamu saat ini, dan bagaimana kondisi kesehatan kamu. Tambahkan poin lain yang menurut kamu perlu dievaluasi dan bisa mempengaruhi pengaturan keuangan kamu. Kedua, menyusun tujuan keuangan. Tetapkan tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang sehingga bisa disusun budget untuk mencapai tujuan itu. Misalnya, dalam 2 tahun ke depan punya tabungan sebanyak 20 juta. Punya rumah sendiri 10 tahun ke depan. Punya mobil pribadi 3 tahun ke depan. Menunaikan ibadah haji 15 tahun ke depan. Ketiga, susun perencanaan keuangan dan untuk mencapai tujuan keuangan. Misalnya, mengumpulkan tabungan pendidikan, premi asuransi tabungan untuk DP rumah, dan lain-lain. Mengalokasikan 500.000 per bulan untuk membayar premi asuransi pendidikan anak, jangka waktunya 10 tahun. Tabungan naik haji 1 juta per bulan, target menabung 15 tahun. Keempat, disiplin dengan perencanaan keuangan yang dibuat. Kalau sudah menyusun perencanaan keuangan lengkap dengan tujuan keuangan yang hendak dicapai, maka yang tak kalah penting adalah mengeksekusinya. Meski dalam pelaksanaannya pasti ada tantangan dan kendala, tapi kamu tetap bisa melakukan perencanaan keuangan dengan mengingat prioritas. Kelima, mengevaluasi dan menyempurnakan perencanaan keuangan. Langkah ini dilakukan karena harus ada penyesuaian sesuai kondisi keuangan saat ini. Alasannya, kondisi keuangan seseorang bisa berubah setiap tahun atau sekian tahun berikutnya. Kamu harus siap melakukan perubahan perencanaan keuangan kalau terjadi perubahan. Mencoba gaya hidup minimalis. Apa hubungannya gaya hidup minimalis dengan kondisi keuangan? Ini sangat erat. Gaya hidup minimalis menjadi tren. Mereka yang memilih menerapkan gaya hidup minimalis biasanya bergaya hidup sederhana, tinggal di rumah atau apartemen yang minimalis, mengurangi jumlah dan harta yang dimiliki. Dengan demikian, apa yang dibeli atau diburu sesuai dengan kebutuhan, bukan karena ingin sehingga tak ada pengeluaran yang sia-sia. Seperti ditulis dari Money Under 30, dalam hal keuangan, gaya hidup minimalis tak punya banyak beban keuangan seperti utang dan pengeluaran yang tidak perlu. Testimoni dari mereka yang menerapkan gaya hidup ini, banyak keuntungan. Beberapa di antaranya adalah bebas dari kekhawatiran finansial atau keuangan, menyingkirkan kekacauan yang tidak bermanfaat bagi hidup, mengalokasikan lebih banyak untuk menambah pengalaman, bukan hal-hal atau benda, lebih bahagia dan tidak terlalu stres. Tapi ada sejumlah tantangan yang akan dihadapi dari menerapkan gaya hidup minimalis. Tantangannya itu diantaranya menumpukan tagihan tambahan seperti untuk biaya internet, belanja online, dan lain-lain.
Pikirkan saja, berapa banyak yang dapat kamu hemat kalau tidak membayar untuk internet, membayar lebih sedikit untuk telepon, tidak membeli mobil, dan lain-lain. Meski demikian, jangan asal minimalis. Sesuaikan dengan kebutuhan dan situasi kamu sehari-hari. Terapkan kalau memang tak mengganggu keseharian. Kalau kamu berpikir minimalis hanya tentang menyingkirkan barang-barang kamu, itu tidak sepenuhnya benar. Ada sistem anggaran minimalis yang mengandalkan teori less is more. Berapapun penghasilan kamu harus menghabiskan lebih sedikit dari yang kamu terima. Kalau tidak, matematika tidak bekerja, dan kamu akan berutang kalau menghabiskan lebih banyak dari pemasukan. Beberapa hal penting terkait keuangan minimalis adalah gunakan hanya satu kredit. Miliki satu rekening giro dan rekening tabungan hanya untuk dana darurat. Hal ini memudahkan untuk mentransfer uang di antara keduanya kalau perlu. Setiap akan mengeluarkan rupiah untuk membeli sesuatu, ajukan pertanyaan pada diri kamu. Apakah benda ini benar-benar dibutuhkan? Kalau jawabannya tidak, maka jangan keluarkan uang kamu untuk itu. Sebagai gantinya, uang itu bisa dialokasikan untuk menambah alokasi dana darurat atau tabungan bagi kamu yang biasa impulsif. Hal ini mungkin sulit dilakukan, tapi bukan sebuah hal yang mustahil. Terus pantau juga pengeluaran. Pengelola situs The Minimalist dan penulis Joshua Fels Milburn dan Ryan Nicodemus mengatakan, dalam penganggaran, buatlah daftar penganggaran yang absolut. Misalnya, anggaran sewa rumah, anggaran asuransi, anggaran bensin, anggaran makanan, anggaran tabungan, anggaran pulsa, anggaran gaya hidup. Pengeluaran absolut setiap orang berbeda-beda. Dari daftar itu coba untuk memangkas yang menurut kamu bisa dihilangkan atau dikurangi alokasinya. Tetapi dengan menekankan dan juga mempertimbangkan kalau ingin mengurangi alokasi untuk premi asuransi atau tabungan. Kedua komponen pengeluaran ini dinilai penting sehingga sebaiknya dipertahankan. Bahkan kalau bisa kita tambah dari pemotongan alokasi anggaran yang lain. Kesimpulannya, jalankan dua kunci ini, jalani kehidupan yang seimbang dengan kondisi keuangan yang aman. Kunci keuangan yang seimbang yaitu keluarkan lebih sedikit dari yang kamu dapatkan. Hal ini untuk menjamin kesejahteraan. Dan juga keluarkan lebih sedikit dari yang kamu anggarkan untuk investasi dan tabungan pensiun. Hal ini terkait bagaimana kita mempersiapkan keuangan yang mapan saat tidak lagi produktif dan saat berada di masa depan. Dan kunci lainnya, jalankan hidup dengan bahagia. Contoh hidup sederhana untuk masa depan yang lebih indah. Kalau berbicara mengenai contoh hidup sederhana, ada satu gaya hidup yang saat ini sedang cukup populer dan dapat membantu kamu. Gaya hidup yang bisa kamu aplikasikan sebagai contoh hidup sederhana saat ini adalah gaya hidup minimalis. Gaya hidup minimalis merupakan salah satu contoh hidup sederhana, namun bukan berarti kamu harus hidup dalam kekurangan. Menurut penjelasan mengenai gaya hidup minimalis, contoh hidup sederhana berarti menjalani hidup dengan kesederhanaan. Kesederhanaan yang dimaksud dalam konsep gaya hidup minimalis bukan berarti hidup apa adanya, tapi kesederhanaan tersebut mengacu pada konsep yang menitik beratkan perubahan sudut pandang kamu terkait hidup berkecukupan. Sudah bukan rahasia lagi kalau gaya hidup yang kamu jalani saat ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kondisi finansialmu. Gaya hidup berlebihan lambat laun akan dapat memberi dampak yang buruk terhadap beban pengeluaran kamu setiap bulannya. Sedangkan dengan menjalani contoh hidup sederhana melalui gaya hidup minimalis, sudut pandang kamu akan lebih difokuskan kepada aspek hidup untuk memenuhi kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan sebagai contoh hidup sederhana melalui gaya hidup minimalis ini mengacu pada setiap keputusan yang kamu pilih. Perlu didasari oleh kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan kamu sehari-hari dan bukan didasari oleh memberi kepuasan terhadap keinginanmu. Bukan berarti dengan menjalani contoh hidup sederhana, kamu tetap tidak akan merasa puas. Kepuasan dari menjalani hidup sederhana melalui gaya hidup minimalis ini dibuat secara jangka panjang, sehingga di masa depan, saat kamu memutuskan untuk tidak lagi aktif atau pensiun dini, kamu bisa secara penuh dan bahagia menjalani hidup dengan hal-hal yang kamu punya. Selain itu, dengan menjalani contoh hidup sederhana melalui gaya hidup minimalis, kondisi keuangan kamu pun akan tetap terjaga.
Bahkan bisa kamu alokasikan ke dalam berbagai instrumen investasi demi memperkuat kondisi finansialmu. Menekan pengeluaran berdasarkan kebutuhan saja memang bukan hal yang mudah di awal-awal menjalani hidup sederhana. Tapi kalau kamu yakin bahwa kamu mampu dan menginginkan manfaat untuk hidup di masa depan dengan kondisi keuangan yang kuat, maka kamu bisa coba terapkan beberapa langkah dalam menjalani gaya hidup minimalis sebagai salah satu contoh hidup sederhana. Inilah contohnya. Yang pertama, menyesuaikan pola pikir. Dalam memulai menjalani gaya hidup minimalis, hal utama yang bisa kamu lakukan adalah menyesuaikan pola pikir terlebih dahulu. Pola pikir merupakan hal yang penting dalam menerapkan gaya hidup minimalis. Sebagai salah satu contoh hidup sederhana, penyesuaian terhadap pola pikir serta sudut pandang ini memang tidak bisa terrealisasi atau teraplikasi secara instan. Untuk itu, kamu perlu menyesuaikan pola pikir dan sudut pandangmu terlebih dahulu. Mulailah menjalani hidup sederhana dengan hal-hal kecil seperti mendahulukan kebutuhan sehari-hari saat membuat anggaran pengeluaran. Setelah itu, kamu akan punya gambaran betapa banyak sisa uang yang bisa kamu gunakan atau alokasikan untuk keinginanmu. Alokasi dana untuk keinginan ini pun perlu kamu perkecil secara berkala, sehingga kamu pun bisa terbiasa untuk menyisihkan uang ke dalam tabungan untuk masa depan. Kedua, lakukan analisis tentang perbedaan gaya hidup. Selain membuat anggaran pengeluaran, kamu pun harus mulai melakukan analisis terhadap keuntungan dan kerugian dari gaya hidup yang kamu miliki saat ini. Analisis tersebut bisa jadi acuan apakah contoh hidup sederhana yang sedang kamu coba saat ini berhasil atau tidak. Catat kelebihan dan keuntungan dari perubahan gaya hidup kamu sebagai langkah lanjutan dari contoh hidup sederhana. Dengan memberi catatan tersebut, kamu juga perlu mencari solusi dari kekurangan yang ditemui agar kamu bisa menjalani hidup minimalis lebih baik lagi setiap harinya. Ketiga, mulai terapkan solusi dalam hidup sederhana. Solusi yang kamu temukan dari hasil analisis terhadap hidup sederhana yang kamu lakukan perlu segera diterapkan. Namun ada baiknya untuk menerapkan solusi hidup sederhana secara satu persatu atau secara berkala. Mulailah dengan solusi yang tidak terlalu signifikan terlebih dahulu. Makan siang misalnya. Biasanya kamu membeli menu makan siang untuk disantap di kantor atau tempat kerja, dan sebagai gantinya, kita bisa menyiapkan bekal dari rumah. Selain hemat, juga bisa menjaga kadar kesehatan dan juga bermanfaat bagi tubuh di masa depan. Keempat, sortir barang di sekitar. Gaya hidup eksesif atau lawan dari contoh hidup sederhana bisa dilihat dalam keseharian, melalui kehadiran barang-barang yang terlalu banyak di rumah. Agar kamu bisa menjalani hidup sederhana dalam skala yang lebih besar dan signifikan, mulailah lakukan penyortiran untuk setiap barang yang kamu miliki. Kamu bisa pisahkan barang yang memang berguna dan mampu memudahkan hidup sehari-hari. Kelima, mulai fokus terhadap aspek penting. Ketika kamu secara perlahan merasa cukup dengan gaya hidup yang kamu jalani sebagai contoh hidup sederhana, lambat laun pun kamu akan mulai fokus terhadap hal-hal penting yang ada dalam dirimu. Contohnya dalam kesehatan dan hobi. Dengan merasa cukup setiap saat, kamu akan mudah untuk membagi fokus dalam menjaga kesehatan secara rutin. Selain itu, kamu pun bisa meluangkan waktu untuk melakukan hobi dengan lebih leluasa. Kedua hal penting tersebut dapat membuatmu hidup dengan lebih nyaman di masa depan. Itulah tadi contoh hidup sederhana untuk masa depan yang lebih indah. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.